Tahun 2008 di sebuah desa kecil bernama Sukajaya, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, kehidupan sehari-hari berjalan dengan tenang. Desa itu dikelilingi sawah luas, kebun kelapa dan deretan pohon pisang yang rimbun. Suara ayam berkokok tiap pagi, bunyi kentongan ronda malam dan aroma asap dapur dari tungku kayu menjadi irama kehidupan masyarakat. Bagi warga desa, ketenangan itu seolah abadi, tak seorang pun menyangka bahwa di balik keseharian sederhana sebuah rahasia kelam sedang terkubur. Pagi tanggal 15 Mei 2008, sekelompok petani berangkat ke sawah lebih awal. Udara masih lembab, tanah basah sisa hujan malam sebelumnya. Namun langkah mereka terhenti ketika sebuah bau busuk menusuk hidung. Bukan bau pupuk, bukan pula bangkai hewan, melainkan aroma menyengat yang membuat bulu kuduk berdiri. Sumber bau itu berasal dari kebun pisang milik Pak Slamet Riyadi, seorang petani berusia 55 tahun yang dikenal sederhana dan ramah. Awalnya para petani mengira ada kambing atau anjing mati. Namun saat mendekat ke salah satu gundukan tanah yang tampak baru ditimbun, mereka terdiam. Dari sela tanah yang belum rapat tertutup tampak sehelai kain berlumur noda gelap kekokelatan. Lebih mengerikan lagi, beberapa helai rambut hitam manusia menyembul ke permukaan. Pemandangan itu membuat seorang ibu petani menjerit histeris. Dalam hitungan menit kabar itu menyebar mengguncang seisi desa. Warga berbondong-bondong datang, sebagian menangis, sebagian ketakutan. Ada yang berteriak menyebut hantu, ada pula yang segera berlari ke balai desa untuk memanggil aparat. Tak lama kemudian polisi desa bersama perangkat desa tiba dan memasang garis pembatas darurat. Mereka berusaha menenangkan warga yang panik, namun suasana semakin kacau. Kebun pisang Sukajaya yang semula hanyalah ladang biasa kini berubah menjadi pusat kengerian. Siang itu dua mobil polisi dari Polres Indramayu datang bersama tim forensik. Dari mobil pertama turun Kolonel Polisi Andi Prasetyo, Kepala Satuan Reserse Kriminal yang sudah berpengalaman hampir 20 tahun. Wajahnya keras, mata tajam dan tubuh tegap membuat warga sedikit tenang walau ketakutan masih menyelimuti. Di sampingnya ada Kompol Bayu Nugroho, penyidik muda yang dikenal cekatan dan penuh semangat. Bayu masih berusia 30 tahun, tetapi ketajaman nalarnya membuat ia dipercaya ikut menangani kasus-kasus besar. Melihat gundukan tanah di kebun pisang, Kolonel Andi tidak berkata apa-apa. Ia hanya memberi isyarat kepada tim forensik untuk mulai menggali dengan hati-hati. Dr. Siti Handayani, dokter forensik dari RSUD Indramayu, mengenakan sarung tangan karet dan masker. Ia bersama tim mulai mengangkat tanah sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian sebuah kengerian terungkap, bukan hanya satu jasad melainkan 2-3 hingga akhirnya berjumlah 13 kerangka manusia. Semua dimakamkan secara dangkal, saling tumpang tindih tanpa kain kafan, tanpa nisan. Hening menyelimuti kebun. Warga menutup mulut mereka dengan kain atau tangan, sebagian menangis, sebagian lain pingsan. Kolonel Andi menghela napas berat. Dengan pengalaman panjang, ia tahu ini bukan sekadar kecelakaan atau pembunuhan spontan. Ini adalah pembantaian sistematis. Hasil pemeriksaan awal Dr. Siti membuat semua orang merinding. 8 korban adalah perempuan, 5 lainnya laki-laki. Pada kerangka perempuan terdapat tanda kekerasan dan indikasi pelecehan sebelum mereka dibunuh dengan cara dicekik. Sementara itu korban laki-laki memperlihatkan bekas luka sayatan benda tajam di tulang rusuk dan lengan, seolah mereka melawan sebelum dihabisi. Yang lebih mengejutkan, tingkat pembusukan berbeda-beda, ada yang sudah berbulan-bulan, ada pula yang baru beberapa minggu. Artinya pelaku melakukan pembunuhan berulang kali di tempat yang sama. Di lokasi polisi menemukan jejak sepatu pria berukuran besar, kemungkinan nomor 43, dan jejak kaki wanita ukuran kecil yang menyeret sebelah kakinya. Temuan itu menguatkan dugaan bahwa ada dua pelaku, seorang pria berbadan tinggi besar dan seorang wanita dengan kondisi pinkang. Pak Slamet, pemilik kebun pisang, segera diamankan untuk dimintai keterangan. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, ia bersumpah tidak tahu menahu. Saya hanya menanam pisang, Pak. Kadang ada tanda hilang, saya kira dicuri orang. Saya tidak pernah tahu ada mayat di sini, katanya terbata-bata. Meski keterangannya terdengar jujur, bayangkan Ninggiri tetap menghantui. Bagaimana mungkin di kebunnya sendiri terjadi tragedi sebesar ini tanpa ia sadari. Kabar penemuan itu menyebar cepat ke seluruh Indramayu dan sekitarnya. Media lokal mulai meliput, warga desa lain berdatangan dan desas-desus merebak. Ada yang bilang kebun itu berhantu, ada pula yang yakin pelakunya orang luar desa. Namun bagi Kolonel Andi dan timnya, satu hal jelas, ini adalah kasus pembunuhan berantai yang harus segera diungkap. Malam harinya di kantor Polres Indramayu, sebuah rapat darurat digelar. Kolonel Andi menghentakkan tangannya di meja kayu. Ini bukan kerja orang gila sesaat, ini pembunuhan terencana. Ada dua pelaku, pria dan wanita. Kita bentuk tim khusus 1505 untuk membongkar kasus ini. Tidak ada alasan gagal. Tekanan masyarakat sudah sangat besar. Semua penyidik terdiam lalu mengangguk mantap. Kompol Bayu mendapat tugas memimpin tim pencarian identitas korban, sementara tim lain ditugaskan melacak jejak pelaku.
Sejak malam itu ketenangan desa Sukajaya lenyap, warga tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Para bapak ronda berjalan keliling dengan bambu dan senter. Anak-anak kecil dilarang bermain jauh. Setiap kali orang asing memasuki desa, tatapan penuh curiga segera menyambut. Kebun pisang Pak Slamet kini dijaga ketat, garis polisi membatasi akses dan lampu sorot dipasang sepanjang malam. Bagi warga kedamaian desa telah terkoyak. Bagi polisi kasus ini baru saja dimulai. Dan bagi pelaku mungkin mereka masih berkeliaran mencari korban berikutnya. Hari-hari setelah penemuan 13 kerangka di kebun pisang Sukajaya dipenuhi dengan kecemasan. Desa yang biasanya sunyi berubah menjadi pusat perhatian. Wartawan datang silih berganti menyorot setiap sudut dengan kamera. Polisi berjaga ketat membatasi siapapun yang hendak masuk ke lokasi. Sementara itu di Rumah Sakit RSUD Indramayu, Dr. Siti Handayani dan tim forensik bekerja tanpa henti. Tugas mereka jelas mengidentifikasi siapa saja korban tragedi ini. Kompol Bayu Nugroho yang ditugaskan memimpin tim pencarian identitas mengirimkan pengumuman ke seluruh kecamatan di Indramayu dan daerah sekitar. Selebaran berisi ciri-ciri pakaian, perhiasan dan benda-benda kecil yang ditemukan bersama kerangka disebarkan. Jika ada keluarga yang kehilangan anggota dalam beberapa bulan terakhir, segera hubungi Polres, begitu bunyi pengumuman resmi. Beberapa hari kemudian keluarga-keluarga dari desa lain mulai berdatangan. Ada yang datang dari Jatibarang, ada pula dari Haurgaulis. Mereka menangis terseduh saat diperlihatkan potongan pakaian atau cincin yang dikenali sebagai milik kerabat mereka. Dari hasil itu 7 korban berhasil diidentifikasi. Semuanya adalah orang-orang kecil, pedagang keliling, buruh harian dan beberapa perempuan muda perantau yang mencari pekerjaan di pasar tradisional. Kesamaan mereka lemah, sendirian dan jauh dari keluarga inti. Kolonel Polisi Andi Prasetyo menatap papan tulis di ruang rapat di mana nama-nama korban mulai ditulis satu persatu. Mereka dipilih bukan karena dendam pribadi, ujarnya tenang namun penuh tekanan. Pelaku menargetkan orang-orang yang tidak punya pelindung sehingga ketika mereka hilang laporan baru muncul berbulan-bulan kemudian. Analisis itu mengerucutkan dugaan bahwa pembunuhan ini adalah kejahatan akak namun terencana, bukan balas dendam atau konflik pribadi. Sementara itu di lokasi penggalian tim teknis menemukan potongan jejak baru, potongan plastik hitam yang biasa dipakai untuk membungkus barang pasar serta seutas tali nilon yang masih menempel tanah. Jejak ini memperkuat dugaan bahwa korban dibawa, dibungkus lalu dikubur terburu-buru. Setiap detail kecil dicatat, difoto dan disimpan sebagai barang bukti. Di sela-sela keheningan penyelidikan muncul seorang saksi tak terduga. Ibu Wati, warga Parubaya yang tinggal tidak jauh dari kebun pisang, datang ke kantor polisi desa. Dengan suara bergetar ia menceritakan bahwa beberapa bulan terakhir ia sempat melihat sepasang suami istri asing lewat pada malam hari. Laki-lakinya tinggi besar, wajahnya seram. Perempuannya jalannya pincang, selalu berjalan tertinggal, ungkapnya. Keterangan itu segera menarik perhatian penyidik. Kompol Bayu langsung mencatat detailnya dan membandingkan dengan jejak kaki pincang yang ditemukan di tanah. Semuanya kokok. Informasi itu membuat arah penyelidikan semakin jelas. Poster berisi sketsa pria tinggi besar dan perempuan pincang segera disebarkan ke seluruh Indramayu hingga ke Cirebon dan Subang. Polisi juga mendatangi pasar-pasar malam, warung makan dan rumah kos untuk menanyakan keberadaan pasangan tersebut. Hasilnya beberapa saksi lain memberikan informasi serupa, pernah melihat pasangan dengan ciri-ciri yang sama membeli makanan kaleng atau bahkan menawar barang di kios kecil. Suasana masyarakat semakin mencekam. Malam hari jalanan desa kosong, hanya terdengar suara jangkrik. Para orang tua melarang anak-anak keluar. Di musala-musala doa bersama dipanjatkan agar kasus ini cepat terungkap. Rasa curiga meluas, siapapun pendatang baru segera dicurigai, bahkan pedagang keliling pun sering diperiksa warga. Kolonel Andi tahu tekanan tidak hanya datang dari masyarakat tetapi juga dari atasannya di Polda Jawa Barat. Waktu kita tidak banyak, katanya kepada tim. Jika pelaku masih bebas akan ada korban berikutnya. Kalimat itu menambah beban semua penyidik. Bayu meski masih muda merasakan tanggung jawab berat. Ia sering begadang menelaah ulang setiap laporan saksi, setiap detail dari forensik. Beberapa pekan berlalu hingga akhirnya sebuah terobosan muncul. Seorang pemilik warung di pinggiran Kecamatan Losarang memberitahu bahwa pasangan aneh pernah mampir membeli golok besar. Ketika ditunjukkan foto bekas luka di tulang korban laki-laki, ia langsung merinding. Itu persis bekas golok yang saya jual. Informasi ini memperkuat keyakinan bahwa pasangan tersebut bukan sekadar orang asing biasa, melainkan benar-benar pelaku. Namun menangkap mereka tidak mudah. Pasangan itu tampaknya tidak tinggal menetap. Mereka terus berpindah, kadang di rumah kos, kadang di gubuk kosong dekat sawah, lalu menghilang tanpa jejak. Polisi merasa seperti mengejar bayangan. Kompol Bayu beberapa kali pulang dengan wajah frustrasi. Mereka licin sekali, pak keluhnya kepada Kolonel Andi. Sang kolonel menepuk bahu bawahannya menegaskan mereka manusia bukan hantu. Suatu saat mereka akan lengah.
Di sisi lain, Dr. Siti menemukan fakta tambahan dari pemeriksaan tulang korban. Beberapa korban perempuan memiliki tanda perlawanan di pergelangan tangan seolah sempat diikat lalu mencoba melawan. Hal itu menunjukkan pola kejahatan yang sama, semakin menguatkan dugaan bahwa pelaku adalah pasangan yang beraksi bersama dengan peran berbeda, sang wanita sebagai umpan, sang pria sebagai eksekutor. Kasus ini segera dijuluki masyarakat sebagai tragedi kebun pisang Sukajaya. Media menuliskan judul-judul besar membuat desa kecil itu dikenal seantero Jawa Barat. Bagi warga Sukajaya, nama desa mereka kini identik dengan rasa takut. Bagi aparat, itu adalah sinyal bahwa penyelidikan tidak boleh gagal. Di akhir bulan, Kolonel Andi mengumpulkan timnya lagi. Papan tulis di ruang rapat kini penuh koretan sketsa peta jalan dan catatan saksi. Kita sudah punya potret borang pelaku, katanya. Tugas kita sekarang adalah menjadikannya jelas. Mereka tidak bisa selamanya bersembunyi. Semua mata penyidik memandang penuh tekad. Di luar, hujan turun deras membasahi atap Polres. Saya akan menegaskan bahwa jalan menuju kebenaran masih panjang dan penuh rintangan. Namun bagi Kolonel Andi Bayu dan seluruh tim, langkah perburuan sudah tak bisa dihentikan lagi. Penyelidikan mulai memasuki fase baru. Setelah saksi-saksi memberikan kesaksian tentang pasangan pria tinggi besar dan wanita pingkang, seluruh aparat di Indramayu dan wilayah sekitarnya digerakkan. Tim khusus 1505 bekerja siang dan malam. Posko kecil didirikan di desa Sukajaya lengkap dengan peta foto korban dan catatan saksi yang ditempel di dinding. Kolonel Polisi Andi Prasetyo menekankan kepada seluruh anggota, kita berhadapan dengan pembunuh berantai. Mereka licik, berpindah-pindah dan tidak segan membunuh lagi. Jangan lengah sedikit pun. Kata-kata itu menggema membakar semangat para penyidik meski rasa lelah mulai menumpuk. Kompol Bayu Nugroho memimpin tim intelijen lapangan. Ia membagi anggota ke beberapa sektor, ada yang menyamar sebagai pedagang, ada yang berpura-pura sebagai tukang ojek, bahkan ada yang berjaga di pasar malam. Semua informasi kecil dicatat. Dari laporan muncul pola pasangan misterius itu sering muncul di daerah padat lalu lenyap begitu saja seolah menghilang ke udara. Suatu malam ketika hujan turun rintik, seorang pemilik warung di Kecamatan Losarang memberikan informasi penting. Ia mengaku melihat pasangan itu beberapa minggu lalu. Sang pria membeli banyak makanan, kaleng dan rokok, sementara si wanita hanya berdiri di pintu tampak gelisah. Bicara pria itu keras singkat, tidak seperti orang Indramayu, jelas pemilik warung. Catatan itu segera dikirim ke posko utama. Keesokan harinya tim kembali mendapat laporan dari pedagang kecil di Pasar Bangkir. Ia mengaku pernah menjual barang besar kepada seorang pria dengan ciri serupa. Saat polisi menunjukkan foto bekas luka pada tulang korbannya langsung pucat. Itu sama persis dengan barang yang saya jual, katanya lirih. Bagi Kolonel Andi, kepingan-kepingan puzzle mulai menyatu. Namun ketegangan meningkat drastis pada awal Juni 2008. Seorang nelayan di pinggiran Sungai Cimanuk menemukan mayat perempuan terapung. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan dan cara pembunuhannya identik dengan korban di kebun pisang. Korban K14 telah ditemukan. Berita itu menyebar cepat membuat warga semakin ketakutan. Kolonel Andi dan Bayu turun langsung ke lokasi. Wajah keduanya tegang. Mereka belum berhenti, ukap Bayu dengan suara serak. Dr. Siti Handayani setelah melakukan otopsi cepat menegaskan cara kematian sama. Tidak diragukan ini ulah pelaku yang sama. Temuan itu menegaskan bahwa pasangan pembunuh masih aktif, bahkan kini berani beraksi lebih dekat dengan pusat kota. Di sisi lain, tim intelijen menemukan petunjuk dari seorang pemilik rumah kos di Indramayu Kota. Ia melapor bahwa sepasang tamu aneh sempat menyewa kamarnya beberapa hari lalu pergi terburu-buru. Pria itu punya bekas luka panjang di tangan kanan. Perempuannya jalannya pingkang. Mereka pakai nama palsu jelasnya. Keterangan ini sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dikumpulkan. Kolonel Andi memutuskan meningkatkan operasi. Pos-pos pemeriksaan dipasang di jalan raya utama. Polisi berseragam dan berpakaian preman ditempatkan di terminal, stasiun dan pasar. Semua pendatang diperiksa. Namun hasilnya nihil. Pasangan itu seakan selalu selangkah lebih maju. Di posko suasana semakin menekan. Bayu beberapa kali memukul meja dengan frustrasi. Mereka bermain-main dengan kita, Pak. Kita selalu datang terlambat. Kolonel Andi menatapnya lalu berkata pelan, kesabaran adalah kunci Bayu. Mereka manusia. Mereka akan meninggalkan jejak. Tugas kita adalah tidak berhenti mencarinya. Sementara itu rasa takut makin menggakar di Sukajaya. Warga jarang keluar malam, anak-anak dilarang bermain jauh. Orang asing selalu dipandang curiga. Beberapa warga bahkan membentuk kelompok ronda bersenjata bambu ronsing. Kami tidak mau ada korban lagi, kata salah seorang warga. Di tengah kegelapan itu sekerka harapan muncul. Seorang pria bernama Pak Jaya, tukang ojek yang sering mangkal di terminal Indramayu, melapor kepada polisi.
Ia mengaku pernah menggantar pasangan dengan ciri mirip pelaku ke arah Kabupaten Subang. Mereka membayar dengan uang lusuh lalu berjalan masuk ke gang sempit dekat rumah-rumah tua. Informasi itu segera diverifikasi. Kolonel Andi mengirim tim ke Subang. Mereka menyisir rumah kos, warung dan kios. Namun sekali lagi pasangan itu sudah pergi sebelum polisi datang. Rasa frustrasi makin menumpuk. Bayu sampai tidak tidur berhari-hari, matanya merah, wajahnya lelah. Tapi tekadnya tidak padam. Dr. Siti yang turut memantau hasil otopsi korban K14 memberi catatan penting pelaku melakukan tindakan dengan pola yang sama. Ini berarti mereka terlatih atau setidaknya terbiasa. Jika tidak segera dihentikan akan ada korban K15 K16. Kalimat itu membuat suasana ruang rapat semakin berat. Akhir Juni sebuah pertemuan besar digelar di Polres Indramayu. Hadir pula perwakilan dari Polda Jawa Barat. Tekanan politik dan sosial semakin besar. Media menulis judul sensasional setiap hari. Masyarakat butuh kepastian, kata seorang pejabat. Kolonel Andi menunduk lalu menjawab dengan suara lantang, kami akan menangkap mereka. Hanya masalah waktu. Malam itu Bayu berdiri sendirian di depan peta besar yang penuh dengan jarum penanda. Ia menatap titik-titik merah yang menunjukkan lokasi penampakan terakhir pasangan itu. Hatinya bergejolak antara putus asa dan tekad. Dalam hati ia berjanji, aku tidak akan berhenti sebelum mereka tertangkap. Di luar angin malam berhembus kencang menggoyangkan dedaunan pisang di Desa Sukajaya. Bayangan gelap masih menghantui namun perburuan baru saja dimulai. Awal Juli 2008, udara Indramayu terasa berat. Desa Sukajaya masih diliputi ketakutan tetapi fokus penyelidikan kini bergeser ke kota. Setelah ditemukannya korban K14 di Sungai Cimanuk, Kolonel Polisi Andi Prasetyo memutuskan pasangan pembunuh itu tidak lagi bersembunyi di pedesaan. Mereka sudah berani bergerak ke kawasan ramai menggunakan keramaian sebagai tameng. Mulai sekarang kita perluas operasi ke Indramayu, Kota Cirebon hingga Subang, ujar Kolonel Andi dalam rapat darurat. Semua penyidik mengangguk. Tekanan dari pimpinan Polda Jawa Barat semakin keras. Media menulis tajuk sensasional setiap hari, si pembunuh kebun pisang berkeliaran di kota. Kompol Bayu Nugroho memimpin tim lapangan. Ia menempatkan tringgalan intel di terminal bus, stasiun pasar malam hingga rumah kos murah. Setiap laporan baru dipetakan di papan besar. Hasilnya muncul pola pergerakan pasangan itu hanya tinggal sebentar di satu tempat, biasanya 2-3 hari lalu pindah. Mereka membayar tunai menggunakan nama palsu dan jarang berbicara dengan orang lain. Salah satu terobosan datang dari seorang pemilik rumah makan kecil di pinggiran kota Cirebon. Ia mengenali foto sketsa wajah pelaku. Ya, saya pernah melihat mereka. Laki-lakinya makan cepat sekali kasar. Perempuannya hanya duduk jalannya pincang, katanya. Ia menambahkan bahwa pria itu pernah membeli pisau dapur besar. Catatan ini memperkuat dugaan pola kejahatan yang berulang. Beberapa hari kemudian polisi mendapat laporan lain dari pemilik toko emas di Subang. Pasangan misterius itu pernah datang menjual cincin emas dan kalung usang. Saat diperiksa barang-barang tersebut kokok dengan perhiasan milik korban yang telah diidentifikasi. Mereka sudah mulai menjual barang rampasan simpul Bayu. Ini bukti nyata bahwa pasangan tersebut tidak sekadar menghilang tapi terus berusaha bertahan hidup dengan hasil kejahatan. Kolonel Andi memutuskan untuk menamai mereka dengan sandi pasangan hantu karena selalu muncul tiba-tiba lalu lenyap seperti bayangan. Ia menegaskan kepada tim jangan pernah remehkan. Mereka kejam, mereka terorganisir dan mereka bisa menyerang siapa saja jika merasa terpojok. Sementara itu di Resud Indramayu, Dr. Siti Handayani kembali mengungkap temuan baru. Dari pemeriksaan korban terakhir ia menemukan bekas ikatan yang lebih rapi dibanding sebelumnya. Artinya mereka semakin berpengalaman. Pola pembunuhan mereka semakin sistematis, jelasnya. Kata-kata itu membuat bulu kuduk para penyidik berdiri. Situasi semakin mencekam ketika pada pertengahan Juli seorang pedagang kaki lima di Indramayu hilang tanpa jejak. Keluarganya melapor setelah 2 hari tidak pulang. Polisi segera bergerak dan benar saja di tepi jalan sepi dekat kawasan Pasar Lama ditemukan mayatnya dengan tanda-tanda kekerasan yang sama. Korban K15 menambah daftar panjang tragedi. Kabar itu menyebar cepat. Warga kota kini sama takutnya dengan warga desa. Malam hari jalanan lebih sepi dari biasanya. Orang tua melarang anak-anak keluar rumah. Kami hidup dalam teror, ujar seorang warga dalam wawancara televisi. Kompol Bayu semakin tertekan. Ia merasa tanggung jawab besar ada di pundaknya. Malam-malam panjang ia habiskan menatap peta menghubungkan titik-titik lokasi kemunculan pelaku. Mereka tidak akak sepenuhnya, gumamnya. Mereka bergerak mengikuti jalur jalan utama lalu menyebar ke gang-gang kecil. Teorinya kemudian dipaparkan kepada Kolonel Andi. Kolonel mendengarkan serius lalu menambahkan, artinya kita bisa pasang perangkap. Jika mereka memang mengikuti jalur itu, kita tempatkan tim di titik simpul. Rencana besar mulai dirancang.
Beberapa hari kemudian polisi mendapat kabar dari seorang pemilik losmen murah di Indramayu Kota. Ia melaporkan bahwa sepasang tamu dengan ciri-ciri mirip pelaku baru saja keluar terburu-buru meninggalkan kamar berantakan. Yang lebih penting mereka meninggalkan jejak sehelai kain penuh noda merah kekokelatan serta bungkus makanan kaleng. Barang bukti segera diamankan. Ini berarti mereka sedang terburu-buru. Mungkin mereka merasa diawasi, ujar Bayu. Kolonel Andi menimpali kita semakin dekat. Jangan lengah, operasi besar-besaran pun digelar. Polisi memasang pos pemeriksaan di jalur Pantura pantai utara Jawa. Ratusan personel di sebagian menyamar sebagai sopir truk penjual rokok hingga penumpang bus malam. Setiap laporan kecil kini menjadi sangat berharga. Namun pasangan itu masih saja licin. Beberapa kali polisi hampir berhasil menangkap tetapi mereka selalu lolos selangkah. Seorang sopir bus bahkan mengaku pernah mengangkut mereka dari Indramayu ke arah Karawang, namun saat diperiksa di terminal mereka sudah turun lebih dulu. Malam itu di posko Bayu menatap wajah para penyidik yang letih. Mereka seperti bayangan selalu menghilang tepat sebelum kita sampai. Suaranya serak tetapi matanya tetap menyala penuh tekad. Kolonel Andi berdiri di depan papan penuh jarum peta. Dengan suara tegas ia berkata, kita tidak boleh menyerah. Setiap penjahat pada akhirnya akan membuat kesalahan. Dan saat itu terjadi, kita akan menutup semua jalan keluar mereka. Di luar hujan deras mengguyur Indramayu. Suara petir menggema akan menegaskan bahwa badai besar masih akan datang. Namun di balik badai itu harapan akan keadilan tetap menyala. Perburuan belum selesai, justru baru memasuki titik paling berbahaya. Musim kemarau mulai terasa di Indramayu pada Agustus 2008. Hujan jarang turun, udara siang terik dan debu berterbangan di jalanan Pantura. Namun panas bukanlah hal yang paling dirasakan masyarakat. Ketakutan masih menutup langit Sukajaya dan sekitarnya. Pasangan hantu begitu media menyebutnya masih bebas berkeliaran. Jumlah korban sudah mencapai 15 jiwa dan semua orang percaya jumlah itu bisa terus bertambah. Di ruang rapat Polres Indramayu suasana tegang. Kolonel Polisi Andi Prasetyo memimpin pertemuan. Papan tulis penuh coretan peta Jawa Barat ditempeli jarum warna merah menandai setiap lokasi kemungkinan pelaku. Mereka berpindah cepat tapi selalu mengikuti jalur utama, jelas Kompol Bayu Nugroho sambil menunjuk garis merah di peta. Kita punya pola. Sekarang saatnya kita balik menyerang. Kolonel Andi mengangguk. Mulai malam ini kita lakukan operasi penyamaran di jalur Pantura. Saya ingin setiap terminal, setiap rumah makan, setiap pasar malam dijaga. Mereka pasti butuh makanan, butuh tempat tidur. Kita harus menunggu di sana. Para penyidik mengangguk serempak. Meski lelah tekad mereka tak goyah. Beberapa hari kemudian sebuah laporan mengejutkan datang dari Kabupaten Karawang. Seorang pemilik warung kecil mengaku pernah melayani pasangan dengan ciri yang sama, pria tinggi besar wanita pinkang. Mereka membeli banyak roti dan air mineral lalu menghilang ke arah jalur desa. Informasi ini membuat tim bergerak cepat. Bayu memimpin penyisiran. Polisi menyamar sebagai petani, tukang ojek hingga pedagang keliling. Namun ketika mereka tiba, pasangan itu sudah pergi. Lagi-lagi kita terlambat, gumam Bayu dengan wajah lelah. Kolonel Andi tetap tegar, mereka tidak bisa lari selamanya. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak. Beberapa minggu setelah itu ada kabar dari Subang. Seorang pemilik kios emas melaporkan ada sepasang suami istri menjual kalung perak berlumur noda merah samar. Barang itu kemudian dikenali sebagai milik salah satu korban. Kali ini polisi yakin semakin dekat. Malam itu Bayu duduk sendirian di posko. Matanya menatap foto korban-korban yang berjajar di papan. Hatinya perih tapi juga dipenuhi semangat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, aku tidak akan menyerah. Mereka harus membayar. Hari berikutnya sebuah informasi penting datang dari seorang informan jalanan yang menyebutkan bahwa pasangan tersebut mungkin bersembunyi di sebuah rumah kos kumuh di pinggiran Cirebon. Kolonel Andi memutuskan untuk bergerak diam-diam. Tim kecil berangkat menyamar sebagai penghuni sekitar. Mereka mengamati rumah kos itu dari kejauhan. Dini hari Bayu melihat sosok pria tinggi dengan lengan berbalut kain keluar sebentar untuk membeli rokok. Jalannya kepat, tatapannya waspada. Tak lama seorang wanita berjalan terpinkang-pinkang menyusul membawa ember. Bayu berbisik, itu mereka. Namun Kolonel Andi menahan. Belum, kita butuh kepastian, jangan gegabah. Jika salah mereka akan menghilang lagi. Maka pengintaian terus dilakukan. 2 malam berturut-turut tim mengkatat pola pria itu keluar membeli makanan, wanita tetap di kamar. Semuanya kokoh dengan ciri pelaku. Hari ketiga polisi memutuskan bertindak. Malam itu tim menggepung rumah kos. Bayu memimpin dari pintu belakang, Kolonel Andi dari depan. Mereka bergerak pelan, jantung berdegup kencang. Tiba-tiba dari dalam terdengar suara gaduh. Pelaku rupanya menyadari ada yang tidak beres. Pria itu mengkul dengan sebilah parang di tangan, matanya liar.
polisi letakkan senjata teriak Bayu, tapi bukannya menyerah pria itu berlari menerjang. Pertarungan singkat terjadi. Bayu hampir terkena sabetan namun ia berhasil menangkis dengan tongkat kayu. Beberapa polisi lain masuk menahan dan akhirnya melumpuhkan pria tersebut. Wanita pinkang berteriak histeris meringkuk di sudut kamar tanpa melawan. Semua hening beberapa detik setelah itu. Nafas Bayu terengah keringat berkukuran. Kolonel Andi menatap pria yang kini tergeletak dengan borgol di tangan. Akhirnya bisiknya. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Setelah diperiksa lebih lanjut, pria tersebut bukanlah pelaku utama melainkan seorang buronan kecil dengan kasus pencurian. Ia kebetulan memiliki postur besar dan luka di tangan sehingga mirip wanita yang bersamanya hanyalah pasangan hidupnya yang memang pinkang. Kesalahan identifikasi itu membuat tim terpukul. Bayu menunduk kecewa. Kita hampir saja tapi salah orang. Kolonel Andi menenangkan, ini pelajaran. Kita tidak boleh terburu-buru. Mereka masih di luar sana dan kita akan menemukannya. Meski gagal, operasi itu menjadi titik balik. Dari keterangan buronan tersebut, polisi mendapat informasi tambahan. Mengaku pernah bertemu pasangan asli di sebuah pasar malam dan menyebut pria itu memiliki bekas luka panjang di punggung tangan kanan, sementara wanita selalu menyebut namanya dengan nada kasar. Informasi kecil ini membuka jalan baru. Kolonel Andi segera menyebarkan detail baru itu ke seluruh pos polisi di Jawa Barat. Foto sketsa diperbarui dengan catatan khusus tentang luka di tangan dan nama panggilan sang wanita. Sekarang kita punya sesuatu yang lebih konkret, ujarnya, di luar matahari pagi terbit. Meski kegagalan, masih terasa semangat penyidik kembali menyala. Mereka tahu jalan masih panjang, tapi mereka juga tahu bahwa setiap langkah semakin mendekatkan pada kebenaran. Pasangan hantu belum tertangkap tapi lingkaran sudah semakin sempit. September 2008, udara malam di Indramayu mulai lebih sejuk tetapi ketegangan tidak juga mereda. Setelah operasi penyergapan di Cirebon yang berakhir dengan salah tangkap, tim penyidik tim khusus 1505 tidak patah semangat. Justru dari kesalahan itu mereka memperoleh informasi penting, nama panggilan Tini untuk sang wanita serta bekas luka panjang di punggung tangan kanan pria. Dua detail itu menjadi kunci baru. Kolonel Polisi Andi Prasetyo segera mengirimkan buletin khusus ke seluruh Polres di Jawa Barat bahkan hingga ke Jawa Tengah. Setiap petugas diberi instruksi untuk waspada terhadap pasangan dengan ciri tersebut. Poster terbaru ditempel di terminal pasar malam hingga kantor desa. Perlahan lingkaran penggepungan semakin sempit. Kompol Bayu Nugroho tak kenal lela. Ia mengunjungi keluarga korban satu persatu mengumpulkan informasi tambahan. Dari salah satu keluarga di Jatibarang, Bayu mendengar cerita bahwa korban terakhir sempat terlihat dibujuk oleh seorang perempuan pinkang yang menawarkan pekerjaan rumah tangga. Dia bilang ada majikan butuh pembantu harian, kenang seorang saksi. Informasi itu memperjelas peran sang wanita umpan untuk menjerat korban. Di Resud Indramayu Dar, Siti Handayani menemukan bukti lain dari hasil otopsi. Pada sebagian korban terdapat tanda suntikan di lengan. Mungkin mereka diberi obat penenang sebelum dibunuh, ujarnya serius. Hal itu mengejutkan tim pelaku, bukan sekadar brutal melainkan juga cerdik, tahu cara melemahkan korban tanpa perlawanan keras. Sementara itu di lapangan, laporan demi laporan terus masuk. Seorang sopir angkot di Subang mengaku pernah mengangkut pasangan dengan ciri mirip pelaku. Laki-lakinya jarang bicara, suaranya serak. Perempuannya duduk diam, jalannya timpang waktu turun. Mereka turun di dekat sebuah pasar tradisional lalu menghilang. Tim segera menuju lokasi tetapi sekali lagi mereka sudah pergi. Kolonel Andi semakin menekan bawahannya namun juga menjaga semangat tim. Kita tidak boleh kalah oleh kesabaran mereka. Ingat, mereka butuh uang, butuh makanan. Cepat atau lambat mereka akan melakukan kesalahan. Pada akhir September, sebuah titik terang muncul dari Kabupaten Majalengka. Pemilik toko barang bekas melapor bahwa seorang pria tinggi dengan bekas luka di tangan menjual jam tangan tua dan kalung wanita. Ia ditemani perempuan pinkang yang hanya diam. Saat foto barang ditunjukkan, keluarga korban mengenali itu sebagai milik kerabat mereka. Akhirnya ada bukti fisik yang langsung mengaitkan pasangan itu dengan korban. Kabar itu segera memicu operasi besar. Polisi dari Indramayu, Cirebon dan Majalengka berkoordinasi. Pos pemeriksaan kembali dipasang di jalan raya terutama di jalur penghubung antar kabupaten. Kompol Bayu sendiri turun ke lapangan menyamar sebagai sopir truk barang. Malam-malam panjang ia habiskan di jalanan menunggu kesempatan. Namun pasangan itu seakan punya naluri luar biasa. Setiap kali polisi hampir mengejar, mereka menghilang. Bahkan ada laporan bahwa mereka kerap berpindah kota hanya dengan menumpang truk atau berjalan kaki pada malam hari. Mereka tidak pakai telepon, tidak meninggalkan jejak digital.
Itu membuat kita semakin sulit, kata Bayu frustrasi. Meski begitu, dukungan dari masyarakat terus berdatangan. Banyak warga desa memasak makanan untuk polisi yang berjaga atau memberikan informasi sekecil apapun. Kami hanya ingin kampung ini aman kembali, kata seorang ibu di Sukajaya. Dukungan moral itu menjadi bahan bakar semangat tim. Di satu sisi rasa takut masyarakat semakin dalam. Malam hari desa-desa sepi. Orang-orang menutup pintu lebih awal. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Desas-desus makin liar, ada yang bilang pasangan itu punya ilmu hitam, ada yang menganggap mereka bisa menghilang. Kolonel Andi menanggapi rumor itu dengan tenang, tidak ada hantu. Mereka manusia dan manusia bisa ditangkap. Awal Oktober 2008, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Seorang pedagang nasi di Indramayu Kota melapor bahwa ada pasangan yang membeli makanan larut malam. Sang pria membayar dengan uang lusuh, terlihat bekas luka di tangannya. Sang wanita duduk di pojok, wajahnya muram. Mereka buru-buru pergi setelah saya menatap terlalu lama, kata pedagang itu. Laporan segera diverifikasi dan jejak pasangan itu mengarah ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Tim segera menyusun rencana penggerebekan. Bayu memimpin tim kecil untuk mengintai. Selama 2 malam mereka melihat cahaya lampu redup dari dalam rumah, juga bayangan 2 sosok. Namun pada malam ketiga ketika polisi bergerak masuk, rumah itu kosong. Hanya tersisa sisa makanan dan baju kompang camping. Rasa kecewa menyesakan darah semua anggota. Bayu menendang tanah frustrasi. Mereka selalu satu langkah di depan. Kolonel Andi mencoba menenangkan, setiap kali mereka lari kita semakin tahu pola mereka. Jangan berhenti. Meski begitu, dari rumah kontrakan itu tim menemukan sesuatu yang penting, sebuah potongan kain batik dengan noda darah dan selembar kertas lusuh berisi catatan belanja. Analisis forensik membuktikan noda darah kokok dengan salah satu korban. Catatan belanja menunjukkan mereka membeli banyak makanan kaleng dan rokok, pola yang sama seperti laporan sebelumnya. Itu menjadi bukti tambahan bahwa mereka masih di sekitar wilayah Indramayu Cirebon. Kolonel Andi menegaskan lingkaran semakin menggekil. Mereka tidak bisa kabur selamanya. Malam itu di posko Bayu berdiri menatap papan penuh jarum penanda. Angin malam bertiup membawa suara jangkrik dari kebun pisang Sukajaya. Meski rasa lelah menumpuk, semangatnya tidak padam. Ia tahu perburuan ini masih panjang, tapi ia juga tahu keadilan sedang perlahan mendekat. Akhir Oktober 2008, suasana Indramayu masih mencekam. Setiap kali berita tentang pasangan hantu muncul di surat kabar atau televisi lokal, masyarakat kembali gelisah. Namun bagi tim khusus 1505, waktu yang terus berjalan justru menjadi bahan bakar semangat. Mereka tahu pasangan itu semakin terdesak. Kolonel Polisi Andi Prasetyo menyusun strategi baru. Mereka bergerak dari Indramayu ke Subang lalu ke Majalengka. Jalurnya makin jelas. Sekarang kita tempatkan tim di titik simpul pasar rumah makan terminal bus. Tidak boleh ada celah. Instruksi itu disambut dengan kesiapan penuh. Kompol Bayu Nugroho ditugaskan memimpin tim penyamaran di jalur Pantura, terutama sekitar pasar tradisional yang ramai siang namun sepi malam. Bayu dan anak buahnya bergantian mengamati mencatat setiap orang asing. Malam demi malam dilalui dengan tegang, namun hasil masih nihil. Hingga suatu malam laporan mengejutkan datang dari seorang tukang parkir di pasar malam Cirebon. Ia melihat pasangan mencurigakan membeli makanan cepat saji lalu terburu-buru pergi. Sang pria terlihat memiliki bekas luka di tangan dan wanita jalannya timpang. Laporan itu segera diteruskan ke posko. Kolonel Andi memutuskan bergerak cepat. Kita tidak boleh terlambat lagi. Semua tim siaga penuh. Dalam hitungan jam belasan polisi dikerahkan. Mereka berpakaian sipil menyebar di jalanan menunggu di tikungan-tikungan strategis. Keesokan paginya informasi tambahan datang dari seorang pedagang di Subang yang mengaku menjual pisau dapur besar kepada pasangan aneh 2 hari sebelumnya. Saat ditunjukkan foto bekas luka di korban, ia pukat persis seperti itu. Bukti semakin kuat pasangan itu masih aktif dan jelas berencana. Sementara itu di Resud Indramayu, Dr. Siti Handayani kembali memperingatkan. Hasil otopsi korban terakhir menunjukkan adanya pola yang semakin rapi. Mereka berkembang metode semakin terstruktur. Jika tidak segera ditangkap korban berikutnya pasti ada, katanya tegas. Tekanan semakin besar. Polda Jawa Barat menurunkan tambahan personel. Media nasional mulai meliput membuat kasus ini menjadi sorotan seluruh negeri. Warga Sukajaya semakin resah, tetapi mereka juga memberikan dukungan moral. Tangkap mereka, Pak. Kami percaya polisi, kata seorang bapak di Musala Desa. Puncaknya datang pada awal November. Seorang pemilik rumah kos di pinggiran Indramayu melapor bahwa 2 tamu aneh tinggal beberapa malam lalu kemudian pergi terburu-buru. Barang-barang kecil tertinggal di kamar, bungkus makanan kaleng, sehelai kain batik dan rokok.
Semua sesuai pola yang telah dikata tim. Bayu segera memimpin pengintaian. Ia bersama beberapa polisi berpakaian preman mengikuti jejak menuju sebuah rumah reyon di dekat kebun tebu. Dari kejauhan terlihat cahaya lampu redup dan bayangan dua orang. Bayu berbisik pada anak buahnya itu mereka. Kolonel Andi datang membawa tim tambahan. Malam itu operasi besar diputuskan. Rencana penggepungan disusun satu tim dari depan, satu dari belakang dan dua tim menyebar di sisi kiri dan kanan. Semua bergerak senyap, hanya suara jangkrik menemani. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara gaduh seperti kursi terjatuh. Pasangan itu mungkin menyadari ada yang mengintai. Sang pria keluar membawa parang, matanya liar berteriak dengan suara serak. Sang wanita pinkang berusaha melarikan diri ke pintu belakang. Polisi jangan bergerak, teriak Bayu. Namun pria itu menyerang. Pertarungan sengit peka. Bayu hampir terkena tebasan tapi berhasil menangkis dengan tongkat. Kolonel Andi dan tim lainnya maju melumpuhkan pria tersebut setelah perlawanan keras. Sang wanita tersudut, tubuh gemetar, akhirnya menyerah tanpa banyak perlawanan. Dalam hitungan menit pasangan yang selama berbulan-bulan membuat Jawa Barat resah akhirnya berhasil dibekuk. Wajah Bayu penuh keringat namun matanya berbinar. Kolonel Andi menatapnya lalu berkata pelan, "Kita berhasil." Pasangan itu segera dibawa ke Polres Indramayu dengan penjagaan ketat. Identitas mereka perlahan terungkap. Pria bernama Rahmat Hidayat, 32 tahun asal Karawang, wanita bernama Siti Fatima, 34 tahun asal Cirebon. Keduanya pernah memiliki catatan kriminal kecil sebelum menghilang dari radar. Di ruang interogasi, Rahmat awalnya membantah. Ia hanya mengaku pernah mengkuri menolak tuduhan pembunuhan. Namun bukti-bukti terlalu kuat. Barang rampasan korban ditemukan di tempat persembunyian mereka. Jejak DNA kokok dan saksi-saksi mengenali mereka. Setelah berjam-jam diinterogasi, Rahmat akhirnya runtuh. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat. "Ya kami yang lakukan," bisiknya lirih. Siti pun tak tahan. Ia menangis mengaku bahwa dirinya selalu dipaksa ikut serta menjadi umpan bagi korban. Meski begitu ia tidak menolak keterlibatannya. "Saya salah, saya ikut," katanya terisak. Pengakuan mereka menutup perjalanan panjang perburuan. Kolonel Andi menatap Bayu lalu berkata, "Keadilan memang lambat tapi ia selalu datang." Malam itu di luar kantor polisi, warga Sukajaya berkumpul. Kabar penangkapan menyebar cepat dan meski duka atas para korban belum hilang, setidaknya ketakutan yang menghantui selama berbulan-bulan mulai mereda. Perburuan panjang akhirnya mencapai titik akhir, namun perjalanan menuju persidangan baru saja dimulai. Kisah tentang pasangan hantu di Indramayu mengingatkan kita bahwa kejahatan sering tumbuh dari kelenggahan. Para korban adalah orang-orang kecil, lemah dan seringkali sendirian. Dari sini kita belajar bahwa kewaspadaan adalah kunci. Jangan mudah percaya pada orang asing yang menawarkan sesuatu yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Selain itu kita juga belajar arti solidaritas, bagaimana masyarakat bekerja sama dengan aparat, saling menjaga dan saling menguatkan di saat-saat gelap. Dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran ini dapat diterapkan dengan selalu menjaga kehati-hatian, membangun rasa peduli pada tetangga dan berani melapor bila melihat sesuatu yang mencurigakan. Karena kejahatan sekecil apapun hanya bisa dihentikan bila ada keberanian dan kebersamaan. Jika Anda merasa kisah ini memberikan pelajaran berharga, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat. Dengan begitu Anda bukan hanya mendukung channel ini tetapi juga ikut menyebarkan pesan kewaspadaan dan solidaritas demi kehidupan yang lebih aman.